Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini yang akan saya bahas adalah mengenai overview dari kriptografi mulai dari klasik sampai kepada modern. Dan bahkan di dalam modern pun ada simetris dan asimetris. Ini ada saya tuliskan bahwasanya dalam kriptografi klasik itu ada beberapa cara, bisa Viginil, Hirschfeld, OTP, sampai kepada rotor mesin. Ini berkaitan dengan kriptografi klasik. Oke, sebelum saya lanjut, di kriptografi klasik ini sebelumnya telah saya sharing di YouTube channel saya, yaitu dengan topik Introduction to Cryptography. Jadi ini ada pembahasan beberapa algoritma Caesar cipher, kemudian beberapa lagi seperti real fence dan sebagainya. Jadi nanti akan saya lampirkan di bagian deskripsi dari video yang satu ini. Jadi inilah pembahasan di video sebelumnya. Oke, jadi saya akan lanjut kepada kriptografi modern. Kriptografi modern atau simetris, ini pun ada dua, yaitu bisa block cipher. Jadi di sini ya, kriptografi modern, simetris, dan asimetris. Simetris ada dua tipe, block cipher dan stream cipher. Block cipher ada algoritma DES, IDEA, ALS, TrueFish, dan masih banyak lagi. Stream cipher ada random number, PRNG, dan sampai kepada HC256. Oke, saya mulai dulu di block cipher. Jadi kriptografi modern simetris block cipher ini membahas mengenai ini basicnya ya. Jadi basic dari block cipher berarti dia membagi menjadi blok. Adapun salah satu algoritma yang umumnya dipakai dalam block cipher ini adalah ALS. Oke, jadi ini sinkron ya, ALS. Prinsipnya security level itu ya ada namanya unconditional security, ada yang namanya computational security. Kalau unconditional, ini tidak persoalan sehebat apapun komputer yang digunakan. Plaintext itu tidak dapat diketahui. Karena ciphertext tidak memberikan informasi apapun yang secara unik untuk mendapatkan plaintext. Kalau computational, berarti ini masalah sumber dayanya. Misalnya waktu komputasi yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan usia jagat layar. Jadi bahkan terkadang apa yang sudah dienkripsi itu untuk didekripsinya, saya rasa beberapa generasi pun itu nggak bisa, belum berhasil, belum selesai terdekrip dari ciphertext menjadi plaintext kembali. Baik. Ini misalnya dalam secara matematis, C ini kan hasil cipher, adalah enkripsi dari plaintext dengan menggunakan key. C ini dikirim, ketika ini bisa disata nggak? Bisa dari jalur publik. Tetapi kalau algoritma decrypt tidak diketahui musuh, maka nggak bisa napa-napain. Atau mungkin key-nya nggak diketahui, ini juga nggak bisa lakukan decrypt. Dalam kriptografi modern, ada 3 ide besar, yaitu yang masalah confusion. Dia harus membuat hubungan antara cipher dan symmetric key itu serumit mungkin. Kemudian diffusion secara statistik, hubungannya itu antara plaintext dan ciphertext itu bahkan nggak ada, nggak bisa ditemukan. Dan yang paling penting adalah secrecy is only on the key. Yang paling penting itu adalah kuncinya. Bahkan ciphertext itu terbuka untuk siapapun, itu nggak jadi masalah. Saya mau kasih tahu algoritma apapun itu nggak jadi masalah. Sepanjang kuncinya itu dijaga. Nah, oleh karenanya, bukan berarti kriptografi klasik itu nggak bisa dipakai. Nah, memang kadangkala kita memang harus berpikir, oke ini udah eranya modern, berarti harus menggunakan kriptografi modern. Nah, ini tergantung lagi kepada konteks. Kalau memang dari kriptografi klasik saja itu sudah bisa mengamankan pesan yang mau disampaikan, ya udah pakai aja kriptografi klasik. Seperti itu. Jadi balik lagi, baik klasik, modern, dari modern itu mau pakai block cipher atau stream cipher, kembali lagi kepada kebutuhan. Block cipher berarti plain text dibagi atas beberapa blok. Bisa 32 bit, bisa 64 bit. Yang penting adalah harus konsisten. Dan setiap blok ini, blok 1, blok 2, blok 3, itu di-encrypt secara independen. Bisa pakai apa? Nah, nanti di dalam blok cipher ada operasi product cipher, yaitu SP cipher, substitution permutation cipher. Ini adalah
menjadi dasar kriptografi modern dengan kunci simetris. Ada substitution box, jadi input kata dengan panjang n bit, outputnya ini memiliki kata panjang n bit yang berbeda dari input dengan substitusi. Jadi ada prosesnya, namanya S-box atau operasinya. Kalau dalam matematika kan ada tambah, kurang, kali, bagi. Di dalam block cipher namanya S-box. Seperti itu. Jadi cara kerjanya yaitu lakukan permutasi. Dari permutasi ini dia mengubah urutan bit. Nah ini, dia ubah urutannya. Substitution Permutation Network. Jadi SPN, S ini substitution, dia yang membuat confusion. Permutation memberikan diffusion. Confusion dan diffusion, nah itu di sini. Jadi confusion kan hubungan antara ciphertext dengan symmetric key-nya jadi serumit mungkin. Inilah di bagian confusion. Itulah substitusi. Permutasi dia buat jadi diffusion. Nah, memang ini ada efeknya, yaitu afference effect. Artinya, saya ubah aja 1 bit, itu bisa mengubah sekitar setengah bit dari output. Atau dengan kata lain, ubah 1 bit, maka akan mengakibatkan output itu berubah 50%. Jadi kalau 32 bit, ya 16 bit. Ini juga block cipher ini ya ada efek completeness, jadi setiap output itu fungsinya cukup kompleks. Ada satu yang namanya Faisal Network. Cara kerja dari jaringan Faisal Network yaitu dia membagi blok data ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian lakukan enkripsi dengan beberapa gelombang, beberapa ronde. Dengan cara tentunya ada permutasi, ada kombinasi, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Ya, seperti inilah. Jadi enkripsi dibagi dalam 2 bagian, ada kiri dan kanan. Bagian kanan ini langkah akan dilanjutkan kepada Faisal Network. Nah, tentunya ini ada key-nya. Dari K, kunci simetris. Nah, dari K putaran ke 0, masuk ke Faisal Network dengan exclusive all, dengan L0, bagian kiri, dijadikan sebagai inputan untuk bagian kanan. Jadi ini nanti switch kiri ke kanan, kanan ke kiri. Atau dengan kata lain, L1 adalah R0, dan R1 adalah L0 exclusive all dengan Faisal Network dari bagian kirinya. Nah, inilah berlanjut. Jadi dia berputar-putar. Tipe dari algoritma Faisal ini ada apa aja? Jadi ada dash, ada 2 dash, 3 dash, IDF, blowfish, dan sebagainya. Ini block cipher. Dash, IDA, LS yang saya jabarkan, ini adalah bagian dari Faisal Network ini. Jadi algoritmanya. Pengelompokannya seperti itu. Kalau misalnya saya ambil 3 dash, berarti 64 bit. Key-nya itu butuh 168 dan dia butuh berapa putaran? 48 putaran. Nah, ini cara bacanya. Block cipher ada beberapa mode operasi. Operasi kalau dalam matematika tambah, kurang, kali, bagi. Nah, di sini ada ECB, CBC, CFB, OFB, dan CTL. Mode yang dipilih hanya boleh diketahui oleh pengirim dan penerima. Oke, musuh atau penyadap, dia tidak punya informasi mengenai boot dan kunci, tetapi dia pasti tahu apa algoritma yang digunakan. Jadi algoritma kasih tahu sebenarnya nggak jadi masalah. Cara kerjanya seperti gimana? Kalau ECB, plain text, ini M adalah message atau plain text. Plain text dapatlah 1 cipher. Ini 1 cipher, 1 cipher. Jadi M1 menjadi C1, M2 menjadi C2, M3 menjadi C3. Jadi sebenarnya cukup sederhana. Blok ini ya ada berapa blok ya ada berapa juga ciphertextnya. Itu operasi ECB. Kalau operasi CBC, cipher block chaining, yaitu ini memang lebih aman dari ECB, tetapi ada prosesnya lebih lambat, speednya. Kenapa? Ada proses tambahan yang tidak bisa paralel. Jadi awal mulanya C0, C yang pertama kali ini adalah seed, data awal. Data awal dengan ukuran 1 blok akan di exclusive all dengan blok dari message pertama, dienkripsi, dapatlah C1. C1 ini hasil enkripsinya, di exclusive all dengan plain text yang kedua, dienkripsi, dapatlah C2. Jadi kalau dibuat secara matematis, hasil ini, si C ini adalah hasil enkripsi dari apa? Enkripsi dari C yang sebelumnya, exclusive all dengan M. Nah, seperti ini. Sedikit lebih ribet. Nah, ini memang nggak bisa paralel, karena untuk lanjut kepada yang berikutnya, enkripsi plain text blok kedua, dia butuh ciphertext dari blok pertama. Seperti itu.
Berikutnya adalah CFB, cipher feedback. C0 ini juga ada seed. Seed ini awal, data awal ya, cipher awal, di encrypt, hasil encrypt baru di exclusive all dengan message. Dapatlah C1. Ini dilanjutkan lagi, jadi cipher di encrypt, baru di exclusive all dengan message berikutnya, dapat C2. Secara matematis yaitu si C ini adalah hasil exclusive all. Ini ya, exclusive all antara apa? Antara hasil enkripsi dari C0, ini enkripsi dari C0 dengan message, dengan pesan. Oke. Berikutnya adalah OFB, output feedback. Output feedback, seed di encrypt, dapatlah seed ini, satu seed. Seed ini perlu exclusive all dengan message, dapat AC. Lalu C di enkripsi dapat S, S ini di exclusive all dengan message kedua, blok kedua. Secara matematis berarti exclusive all antara si M dengan si S, di mana S ini adalah hasil enkripsinya. Hasil enkripsi dari si S sebelumnya. Oke, seperti ini ya. Ini saya kecilkan sedikit biar lebih jelas. Oke, atau dengan kata lain, si C ini adalah hasil enkripsi dari S yang sebelumnya. Ada counter mode operation. Nah, ini lebih ribet lagi. Jadi ada indeksnya di sini, permainan indeks dan terus berlanjut. Ya, ini disebut sebagai counter mode decryption, encryption dan decryption. Lalu lebih lanjut, karena latar belakang munculnya LS karena DES dinyatakan tidak aman. DES ini adalah si phaser type DES. Karena tidak aman, maka dibutuhkan algoritma baru yang pengganti yang dihasilkan secara terbuka. Jumlah putaran bervariasi dengan ukuran blok 128 bit. Kunci juga bervariasi. Nah, di dalam AOS ini ada beberapa proses, ada 4. Nanti ada satu simulasi. Jadi sebenarnya perjalanan AOS ini sejalannya udah dari tahun 98, baru putaran kedua tahun 99, 98 dari 15 negara, 99, jadi ini seperti kontes ya, perjalanan sampai kepada dihasilkan AOS ini. Oke, dan namanya pemenang itu adalah Linjail. Oke, ini nanti saya akan buka demonstrasinya. Linjail ini terpilih sebagai AOS dan efektif digunakan Mei 2002. Sampai sekarang masih digunakan. AES ada beberapa bit, ada AES 128, 192, 258, 256. Ada kuncinya ini pun berbeda, block size-nya sampai kepada berapa jumlah putaran. AES enkripsinya yaitu subbytes, shift row, mix column, add round key. Kalau decryption dia beda. Inverse dari shift row, INV subbytes, add round key, dan INV mix columns. Oke, ini kalau salah hitungan, operasi dasar dari AES yaitu permainannya yaitu penjumlahan dan perkalian saja. Kalau 8 bit dengan 8 bit hasilnya pasti 8 bit. Penjumlahan itu operasinya adalah exclusive OR. Ya, seperti ini. Kalau perkalian bit 8 kali 8 bit juga 8 bit. Ini ada dua cara, bisa perkalian bilangan biner atau perkalian polinomial. Nah, seperti ini. Kalau diubah ke biner, kalau perkalian, nah perkalian cara pertama ini adalah bentuk produk ya. Jadi misalnya CA ini heksadesimal kali dengan 03 hasil kali, kalau bilangannya itu lebih dari 8 bit maka dilakukan sekali lagi exclusive OR dengan bit ini. Jadi ini adalah wajibnya. Lebih dari 8 bit maka harus exclusive OR lagi. 11B ini adalah prime polynomial. Oke, nah seperti inilah ya kalau misalnya lebih dari 8 bit. Kalau dengan cara metode perkalian polinomial, berarti harus diubah dulu menjadi layaknya aljabar. Ini ya polinomial juga sih namanya. Jadi 57 dari final ini dapatlah X pangkat 6, X pangkat 4. Ini indeks ke 0. X pangkat 0, 1. X pangkat 1 berarti X. X pangkat 2, X kuadrat. X pangkat 3 karena 0 berarti nggak ada. 4, X pangkat 4. 5, 0, 6, X pangkat 6. Seperti itu. Habis itu lakukan perkalian. Masuk. Pangkat sama dan genap itu langsung dihilangkan. Jadi misalnya, ini kan hasil kali masuk,
S13 ada, S11, 9, 8, 7 nggak ada karena genap. Jadi kalau ada 2 genap, hilang. S5, S3, 3, S3 ini. Oke, S2 ini ada 2, makanya di sini hilang, dan seterusnya. Jadi pengecekan lagi, kalau misalnya melebihi 8 bit, maka harus dibagikan dengan 11B. 11B, I11B, cara bacanya, bukan 11B. Di 11B, kalau dibuat jadi polinomial adalah S pangkat 8, tambah S pangkat 4, tambah S pangkat 3, tambah S tambah 1. Oke, seperti ini tadi. Ini ya, 11B. Jadi hasilnya adalah, udah dapat S pangkat 7 tambah S pangkat 6 tambah 1, dibuat kembali ke biner, 1, berarti indeks ke 0, 6, berarti 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah 0 semua, lalu posisi ke 6 ada 1, 7 ada 1. Heksanya adalah C1. Itu dengan cara perkalian polinomial. Kalau hitung pembagian, ya caranya seperti ini, bagi layaknya seperti biasa. Pada saja, ini bukan sistem kurang, melainkan exclusive all. Oke, ini proses perhitungan dengan pembagian polinomial. Kalau perkalian bilangan biner, ini tidak saya jabarkan ya. Ini kurang lebih sama seperti tadi. Lebih 8 bit, harus di exclusive all lagi. Ini contoh ya, kalau menggunakan program. Boleh pakai program apapun, bebas. Jadi bisa dikembangkan sendiri. Nah, sekarang saya akan mendemokan simulasi dari ALS seperti gimana. Proses enkripsi. Ini ada 4 tahapan, di mana terdiri dari 10 ronde. Oke, ini lebih detail transformasinya. Oh, saya flashback sedikit tadi 10. Oh, ya, tadi perihal nah, ALS ini adalah AS128, dia ada 10 ronde. Tahapan pertama, ini yang disebut sebagai S-box. Tahapan kedua, lakukan rotasi baris atau shift row. Tahapan ketiga, mix column. Tahapan keempat, tambah putaran. Putaran terhadap dengan menggunakan kunci. Oke, jadi putaran 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ke putaran ke-10. Perihal key schedule, juga ada proses S-box. Exclusive all dengan aircon ini. Oke, seperti itu. Kembali saya mau ingatkan bahwasannya dalam overview ini kan namanya overview. Jadi saya tidak menjelaskan sangat detail dari masing-masing. Yang penting adalah kerangka berpikirnya. Mulai dari klasik,
modern, ini bagian-bagiannya. Jadi tahu pada saat kalau memang nantinya mau lakukan penelusuran lebih lanjut, pendalaman lebih lanjut, barulah research ke masing-masing algoritma tersebut. Yang penting kita tahu dulu jalannya seperti gimana. Oke, sekarang saya akan masuk di sesi yang ketiga ini, yaitu masih kriptografi modern simetris tetapi dengan stream cipher. Jadi cara kerja dari stream cipher dia berbeda dengan block cipher. Ini saya buka satu video referensi. Oke, ini ada iklan. How can a deterministic computer produce genuinely random numbers? And does it even need to? Computers need to have access to random numbers. They're used to encrypt information, deal cards in your game of virtual solitaire, simulate unknown variables like in weather prediction and airplane scheduling, and so much more. But how are those random numbers generated? Computers are deterministic, meaning their actions are determined by a prescribed set of instructions. How can it possibly produce a random number? Well, as Donald Knuth put it in The Art of Computer Programming, in a sense, there is no such thing as a random number. For example, is 2 a random number? Rather, we speak of a sequence of independent random numbers with a specified distribution. To simulate the roll of a die, you'll want to create a sequence of random numbers x0, x1, x2, x3, and so on, each of which has a 1/6 chance of being each number between 1 and 6. That's the specified distribution. But how can a deterministic computer do that? Now, computers can generate sequences of truly random numbers, but they rely on some type of external input from a process which we assume to be random. They inherit the randomness of the world. Random number generators typically measure some random physical phenomenon using an extra piece of hardware, like a Geiger counter, which tabulates background radiation over a short period of time. The sequence will be random because radiation is. But these types of number generators have major disadvantages. For one, they require extra hardware. Also, they're not very fast. It takes a while to gather all that external data. And the random number generation is not reproducible. If you're testing a program, you'll likely want to repeatedly use the same set of random inputs to distinguish the features of the randomness from the features of your program, which isn't easy when the randomness derives from physical phenomena. Fortunately, most of the time, we don't need to produce actually random numbers. They just need to seem random. This is where pseudo-random numbers enter the picture. Sequences of pseudo-random numbers look like sequences of genuinely random numbers and have many of the statistical properties associated with random numbers, but they are actually produced using a deterministic process. That is, they follow a set rule, a pattern. For example, here's John von Neumann's middle square algorithm. You start with a number called the seed. Let's say it's a 4-digit number. Oke, ini salah satu algoritma yaitu middle square algorithm. Oke, saya langsung lengkapi di sini biar lebih jelas. Saya pause dulu video tadi. Dalam stream cipher, random number, ada PRNG. PRNG yang sedang diputar video tersebut. Nanti ada feedback shift register, di mana ada linear, non-linear, dan stream cipher algorithm lainnya, RC4 dan A5. Oh, tadi perihal. Oke, saya sedikit lompat. Balik dulu kepada block cipher. Block cipher itu berarti sistemnya adalah sistem blok. Kalau stream cipher, dia bukan sistem blok berkelanjutan. Stream cipher dia teknik encryption di mana dia mengubah transformasi teks menjadi kode yang tidak bisa dibaca tentunya. Dan stream cipher ini linear. Kurang lebih seperti tadi ya. Ini ada key stream, ada beberapa algoritma lainnya. Ini saya tidak jabarkan, tapi pastinya dia prinsip sama seperti statistik dalam matematika. Peluang tepatnya. Jadi ada beberapa kemungkinan-kemungkinan itulah yang dipergunakan di sini. Nah, perihal generate random number,
kita mau generate random number sebanyak apapun sebenarnya pakai bahasa pemrograman itu mudah sekali. Akan tetapi kan rasanya konyol kalau misalnya namanya enkripsi generate random number. Kali pertama mau enkripsi di generate angka ini. Kali kedua enkripsi lagi berbeda-beda. Kalau terlalu berbeda, bagaimana nanti decryptnya? Itu nggak bisa balik. Nah, oleh karenanya muncullah dari video tadi. Oke, saya lompat dulu. Itu yang disebut pseudo random number. Pseudo random number saya tambahkan di sini algorithms middle square algorithm. Oke, cara kerjanya. Like 4,321. As the algorithm's name suggests, you square it and extract the middle 4 digits. That's the next term in the sequence. Then you just repeat that process. For all n, define x sub n plus 1 as the middle 4 digits of x sub n squared. If the square has less than 8 digits, pad it with leading zeros until it's 8 digits long and extract the middle 4. Starting with a 4-digit seed, the middle square algorithm generates a sequence of random-looking numbers between 0 and 9,999. This is definitely not the only way to create a random-looking sequence of numbers. The current gold standard for pseudo-random number generators, the Mersenne twister, is based on the much simpler linear congruential generator. So we'll start there. The linear Yang kedua adalah linear congruential linear generator. Oke, cara kerjanya. The modulus m, the multiplier a, the increment c, and the seed, the sequence's starting value. We'll run with the example m equals 7,829, a equals 378, c equals 2,310, and the seed is 4,321. Again, multiply the seed by a, add c to that, and then take the whole thing mod m. In other words, you look at the remainder when it's divided by m. In our example, that gives 7,216. Repeat this over and over to get the rest of the sequence. X sub n plus 1 is equal to a times x sub n plus c mod m. Oke. Langsung saya screenshot. Jadi ini adalah rumus untuk linear congruential generator. The numbers in the resulting sequence will be between 0 and 7,828, which is m minus 1. With all these options for creating random-ish sequences, how do you decide whether to use a genuine random number generator or one of the two pseudo-random number generators, the middle square method or the linear congruential algorithm? Remember that one of the downfalls of generating truly random numbers by measuring some physical phenomenon, for example, using a Geiger counter, is that you cannot reproduce the sequence, which can make it difficult to test a program. But both of the pseudo-random number generators start with a seed, a single number which determines the entire sequence. If you want to test a program using the identical sequence of random numbers, you don't need to store the entire sequence. You just need to know the seed. That's a huge benefit that pseudo-random number generators have over random number generators. The sequence is easily replicable. They also don't require any special devices, and they are computationally efficient. The obvious disadvantage is that pseudo-random numbers are not actually random, but they can appear more or less random. Here's our sequence from the middle square algorithm, where the numbers range between 0 and 9,999. And here's our sequence from the linear congruential generator, where the numbers range between 0 and 7,828. Which one looks more random to you? But first, what does it mean for a sequence to be random? Well, there's no one way to determine if a sequence is random. Instead, there are many different statistical tests for randomness. For example, you could compute the running average from. Oke. Ini adalah dua cara ya. Algoritma untuk pseudo random number.
Kembali lagi, mana yang dirasa lebih random, maka itu yang digunakan. Ya, prinsipnya adalah dalam mengenerate random number, kita nggak bisa langsung, oke, saya mau pakai bilang random 3741. Itu belum tentu aman. Nah, oleh karenanya kalau dengan menggunakan pseudo random number, kita hanya butuh tahu nilai seed-nya, nilai inisiasi awal. Itu udah bisa di-generate. Baik itu menggunakan algoritma middle square ataupun linear congruential generator. Seperti itu. Oke. Perihal penggunaan modulo, ini juga cukup menarik. Kalau menggunakan generator modulo, yang penting adalah jangan pernah memberikan nilai X dan P kepada orang lain. Generator modulo P, misalnya X pangkat I modulo 11. Kalau X 1 sampai 10, nah ini 2 sampai 10, nah kita hitunglah dengan menggunakan rumus ini, dan kita pilih mana yang mau dipakai. Ini juga merupakan random number. Pseudo random number maksud saya. Yang penting karakteristiknya harus dipenuhi. Karakteristik seperti gimana? Dia long period, kemudian mirip dengan random number yang sebenarnya, dan angkanya, panjangnya, itu juga harus diperhatikan. Jangan pula nanti random number, menggunakan pseudo random number, tapi nggak ada standarnya. Itu kan kacau jadinya. Misalkan ada nilai P, 100003679 dan G. Nah, ini angka yang memang dalam menentukan satu pseudo random number, kita nggak bisa pakai angka yang kecil, haruslah pakai angka yang besar. Ini kalau pakai rumus, berarti hitunglah dia. Dapatlah sekian random number. Ini PRNG dengan menggunakan modulo dan recurrence, apa istilahnya? Seperti recurrent function, perputaran, berlanjut, continue. Oke, ini bahkan ada beberapa tipe lagi dari PRNG seperti ini yang tertuang, jadi total ada 15. Ini contoh algoritma stream cipher RC4. Ini bisa di testing sendiri. Oke, balik lagi kalau secara overview, ini kan stream cipher, random number, PRNG, feedback shift register, ini sama seperti yang tadi dituangkan dalam grafik di awal. Nah, ini RC4, ini udah masuk, udah sesuai. Ini ada algoritma A5, ini nggak dituangkan ya. A5 ini mirip dengan gerbang logika, dan memang stream cipher itu ya bermain-main dengan gerbang logika juga. Jadi kalau saya review, stream cipher itu dengan block cipher berbeda. Block cipher dia bentuk blok, kalau stream dia berkelanjutan. Dan ini banyak beberapa algoritma. Angka random number itu sangat penting, tidak bisa kita generate sendiri, tetapi pakailah pseudo random number. Dia nampaknya random number, padahal tidak, dia ada patternnya seperti itu. Berikutnya, masuk ke kriptografi modern asimetris. Kalau asimetris, ini mengapa butuh pemahaman mengenai asimetris? Karena di kunci simetris, satu kunci itu langsung dua tujuan, enkripsi dan dekripsi. Oleh karenanya butuh kunci asimetris. Dalam kunci asimetris ada namanya kunci publik, ada namanya kunci private. Karena kunci private, kunci publik ini adalah dia sulit untuk diproses secara matematika. Jadi kunci itu sebenarnya bisa saling inverse. Itu yang menarik. Bermain dengan asimetris ini, kita butuh pemahaman mengenai fast exponentiation. Jadi modulo dengan angka yang besar. Nah, seperti ini. Misalnya 28, pangkat 23, modulo 55. Ini gimana cara hitungnya? Nah, ini ya harus ada triknya. Karena kalau pakai Excel pun, dia nggak bisa overflow. Algoritmanya seperti gimana? Ini ada namanya fast exponentiation. Nanti akan saya share juga linknya. Oke. Tetapi ada bagian yang butuh. Oke, nanti saya lagi. Ini algoritma fast exponentiation. Dalam kunci asimetris, pemecahannya itu masalah logaritma diskrit. Maksudnya gimana? Logaritma. Yes, benar. Ini adalah hitungan untuk matematika.
hitungan matematika. Coba saya akan buka dulu salah satu referensi. Discrete logarithm problem itu maksudnya gimana? We need a numerical procedure, which is easy in one direction and hard in the other. Oops. Saya mulai dari ini. Pemahaman discrete logarithm problem. This brings us to modular arithmetic, also known as clock arithmetic. For example, to find 46 mod 12, we could take a rope of length 46 units and wrap it around a clock of 12 units, which is called the modulus. And where the rope ends is the solution. So we say 46 mod 12 is congruent to 10. Easy. Now, to make this work, we use a prime modulus, such as 17. Then we find a primitive root of 17, in this case 3, which has this important property that when raised to different exponents, the solution distributes uniformly around the clock. 3 is known as the generator. If we raise 3 to any exponent x, then the solution is equally likely to be any integer between 0 and 17. Now, the reverse procedure is hard. Say, given 12, find the exponent 3 needs to be raised to. This is called the discrete logarithm problem. And now we have our one-way function, easy to perform, but hard to reverse. Given 12, we would have to resort to trial and error to find matching exponents. How hard is this? Well, with small numbers, it's easy, but if we use a prime modulus, which is hundreds of digits long, it becomes impractical to solve. Even if you had access to all computational power on Earth, it could take thousands of years to run through all possibilities. So the strength of a one-way function is based on the time needed to reverse it. Oke, jadi itulah discrete logarithm problem. Dalam logaritma yang biasa dipelajari waktu masih sekolah itu namanya logaritma kontinu. Kalau case yang tadi itu namanya logaritma discrete. Logaritma discrete dia tidak bisa dibalik. Bahkan bisa jadi tidak akan pernah didapatkan nilai x tersebut, nilai pangkatnya. Itu G berarti kalau secara formula berarti G pangkat I atau G pangkat S modulo P. G inilah generator modulo P atau istilahnya akar primitif dari P. Gunakanlah nilai P yang lebih besar dan wajib bilang prima. Tetapi ada pertanyaan, kalau P yang lebih besar apakah kita akan menggunakan cara yang sama? Itu nggak bisa. Jadi tentunya kita harus uji terlebih dahulu ada teknik lain dengan menggunakan algoritma seperti ini. Nah, jadi tentukan dulu faktor prima, kemudian pastikan tidak ada yang satu modulonya. Kalau tidak ada yang satu semuanya, berarti itu cocok disebut sebagai generator modulo P. Nah, seperti ini. Pertama-tama, kalau 78, saya hitunglah faktor prima. Kemudian saya cross check. Apakah ini benar nggak? Cocok nggak sebagai generatornya? Maka testing modulo, hitung. Mau 2, 3, dan seterusnya. Kalau seperti ini, ada yang tidak sama dengan 1, nah ketemu, tidak sama dengan 1. Berarti 1, 2, 3, 4, dia bukan generator modulo 78, 79. Oke. Nah, ini adalah pemecahan tentang discrete logarithm problem. Dalam kriptografi modern asimetris, ada satu hal yang menjadi kendala. Tadi kan perihal simetris, masalahnya yaitu satu kunci, itu mudah dipecahkan sebenarnya. Oleh karenanya, butuh ada pasangan kunci. Ketika ada pasangan kunci, tantangannya yaitu bagaimana mekanisme pertukaran kunci. Mekanisme pertukaran kunci kan namanya kunci publik boleh di-share untuk publik, private kan tidak boleh di-share. Lantas bagaimana supaya aman? Maka hadirlah Diffie-Hellman key exchange algoritma ini. Diffie-Hellman key exchange
Kalau secara singkat saya jabarkan seperti ini. Awal mulanya, si Alice, dia harus tentukan dulu G dan P. Jadi rumusnya tetap G pangkat X modulo P sama dengan Y. Nah, G dan P, si Alice dan Bob, Alice anggap si pengirim, Bob sebagai penerima, sama-sama harus sepakati dulu. Oke, Alice dan Bob, dia melakukan pertukaran kunci G7, P11. Ketika dikirimkan, orang yang di tengah, dia dapat. Orang yang tidak sepantasnya mendapatkan informasi, dia tahu, oke, ada G7, P11. Step 1, Alice generate dulu satu random number. Ini adalah secret key. Dia generate, Bob juga generate 9. Kemudianlah hitung, masukkan ke rumus G7 pangkat 6 modulo 11. Dapatlah 4. Ini G7 pangkat 9. Jadi pangkat ini adalah secret key-nya, modulo 11. Kemudian dilakukanlah pertukaran. Waktu lakukan pertukaran, orang tengah dapat lagi nilainya. Itu nggak jadi masalah. Yang penting adalah private key-nya nggak bocor. Oke, jadi gimana caranya dia dapatkan key-nya, key intinya. Barulah si Alice, dia harus hitung. Berarti Y, 8 pangkat private key-nya, modulo 11, dapat 3. Dia juga hitung, Y. Y ini berarti 4 pangkat 9, SB. SB adalah secret key-nya punya Bob sendiri, dapat 3. Secret key inilah yang digunakan untuk lakukan enkripsi. Seperti itu. Nah, itu metode pertukaran kunci. Diffie-Hellman adalah pertukaran kunci yang hanya cocok kalau memang kita menggunakan kriptografi simetris. Kalau pertukaran kunci untuk asimetris, berarti kita harus pakai RSA. RSA ini sebenarnya nama 3 orang. Dengan caranya yaitu faktorisasi dan perpangkatan bilangan besar. Tetapi dari RSA nanti muncul lagi namanya R-Gamal. R-Gamal dia juga menggunakan discrete logarithm problem. R-Gamal adalah varian dari algoritma Diffie-Hellman. Seperti itu. Algoritma R-Gamal bisa untuk enkripsi, dekripsi, dan digital signature. Oke. Tiba-tiba tadi saya bilang, Diffie-Hellman lebih cocok untuk pertukaran kunci simetris. Nah, ini kan topiknya asimetris. Kenapa balik lagi kepada simetris? Ini ada latar belakangnya. Jadi ada namanya kriptografi hybrid. Hybrid mungkin lebih jelas kalau saya jabarkan secara gambar. Asimetris saja itu kurang. Simetris saja juga kurang. Tapi lebih cocoknya adalah kriptografi hybrid. Dalam kriptografi hybrid, ini kan plain text. Plain text dienkripsi dengan kunci simetris. Kunci simetris ini ya, itulah pakai Diffie-Hellman pertukaran kuncinya, mekanismenya. Dan bahkan kunci itu dienkrip lagi dengan si public key-nya si B. Jadi ini dalam skenario A kirim ke B. Ketika A kirim ke B, A mau encrypt kuncinya, dia pakai public key-nya si B. Encrypt dapatlah cipher key, ini dapatlah ciphertext. Baru untuk memastikan integritas data, makanya ada satu lagi, 2 proses, yaitu hash dan sign signature. Plain text harus di hash, pakai private key-nya si A, si pengirim, kemudian dia nggak pakai key apa-apa, dia cukup hash, setelah hash baru ditandatangani secara digital, dengan private key si A, dapatlah digital signature. Ketika B menerima, dia terima apa? Cipher key, ciphertext, dan digital signature. Dia harus decrypt dulu. Decrypt pakai private key-nya B. Dia sendiri, karena awal encrypt kan pakai public-nya B, maka kali ini pakai private key-nya B. Lalu kunci ini decrypt si ciphertext menjadi cipher key. Menjadi plain text. Ciphertext menjadi plain text. Lalu untuk uji integritas, plain text di hash. Oke, ini sama ya, plain text menjadi hash, dia nggak bisa balik, karena hash itu adalah fungsi one way. Setelah di hash, lantas gimana mencocokkannya? Memastikan bahwasanya tidak ada perubahan data. Berarti digital signature harus di verification, verified. Tadi awalnya dia pakai private key si A, maka kali ini B pakai public key-nya B. Hasil verify adalah lawan dari signature, dapatlah hash. Tinggal dibandingkan aja. Kalau sama, berarti memang integritas data terjamin. Ya, seperti itu. Jadi ketika bahas asimetris, secara tidak langsung udah mulai masuk ke hybrid. Singkat
kata atau rangkumannya. Jadi RSA itu adalah algoritma yang cocok untuk pertukaran kunci asimetris kalau Diffie-Hellman untuk simetris. RSA bisa dibilang algoritma yang lebih sulit. Diffie-Hellman sulit juga, hanya saja perbedaan metode. Kalau dengan RSA faktorisasi, kalau dengan Diffie-Hellman dia pakai discrete logarithm atau namanya modular aritmatika. RSA dia pakai 1024 bit, Diffie-Hellman juga ini sama, dan seterusnya. Jadi prinsipnya ini kembali lagi, bukan berarti RSA, oke, saya harus pakai RSA dong, lebih bagus saya harus pakai Diffie-Hellman dong. Itu tergantung fungsionalnya. Prinsipnya RSA untuk asimetris, pertukaran kunci asimetris, Diffie-Hellman untuk yang simetris. Oke. Jadi berikutnya adalah masuk kepada algoritmanya. Ini algoritma saya tidak jabarkan secara lebih spesifik lagi. Yang pasti inilah prosesnya, proses dari algoritma RSA. Ini bisa dicari secara mandiri juga di Google, itu banyak. Ini prosesnya. Kemudian ada algoritma GCD, Greater Common Divisor. Ini EA, ini algoritma Ergamal. Ini saya screening aja algoritmanya. Mulai dari pembentukan kunci, enkripsi. Nah, begitulah dia. Tadi udah bahas tentang kriptografi kunci asimetris. Nanti sesi berikutnya saya akan bahas mengenai hash dan digital signature, yaitu berdasarkan gambaran yang tadi, hybrid kriptografi yang di bagian sini. Jadi kalau lihat lebih jauh, kunci simetris itu ya bisa untuk block dan side stream. Block maksudnya adalah untuk encrypt pesan saja, kunci simetris itu. Kalau stream untuk create session key, ya kunci yang sama prinsipnya. Asimetris untuk encrypt key dan bentuk digital signature. Kalau hash ya sidik jari. Kalau protokol kriptografi, ini metode pertukaran kunci saja. Oke, demikian pemaparan saya mengenai kriptografi klasik sampai kepada modern, asimetris, dan simetris. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Thank you.